kali 20 kali 20. Lebih kecil lagi. Namun ini pada saat koloni super berarti harus ditumpuk lagi di atas. Nah, makanya saya buat yang semi super, agak besar, ukuran 40 25 25. Ya, sebenarnya ukuran kotak tidak menjadi patokan. Yang menjadi patokan yang paling utama itu adalah B-space, ruang gerak lebah. Ini yang harus diperhatikan. Apis cerana ini ukurannya 0,5 sampai 0,6. Itu di dalamnya Frame, ya. Yang paling perhatikan kan ukuran. Ukuran ini diberlakukan kepada apa nih? Ya, kepada kotak. Nah, ini seperti kotak, ya, seperti ini. Ini kan nanti dipasang frame ke sini, ya. Nah, jarak frame antar frame 0,5 sampai 0,6. Nah, (0,5 sampai 0,6 cm. Ini berdasarkan untuk ukuran lebah pekerja dan lebah jantan. Tingginya. di atasnya. Nah, ini jarak antar frame. Ya, jarak antar frame. Nah, sekarang jarak kotak. Kan begini nih. Ini badan samping kotak nih kalau dilihat. Nah, ini kan frame nih, menggantung sini. Ya. Nah, kan gini, frame menggantung. Nah, ini kan ada celah nih. Ke alas, ke sini. Ketutup ke kotak ini nih, ke bawah. Sama, jaraknya berapa? 0,5 sampai 0,6. Ini pun kakinya sama. 0,5 sampai 0,6. Toleransi lah sampai 1 cm kalau bawah. Karena tidak akan dibuat sarang. Kalau ini jaraknya lebih antar frame ini, maka oleh si lebah akan disambung nih, akan disambung pakai propolis. Kalau kurang 0,3 sama, disambung juga. Jadi lebah itu ingin ukurannya tuh tetap segitu, sesuai ukuran tubuhnya. 0,5 sampai 0,6. 0,6 itu adalah jantan. Jadi ini harus diperhatikan jarak antar frame ini. Nah, kira tikus. Nah, segini. Harus rata semuanya. Jaraknya 0,5 0,6. Setengah senti Ya, setengah senti. Jadi kalau lebih dia akan dilem. Ya, kalau lebih dia akan dilem. Itu patokannya, ukurannya, ya. Terus si frame ini harus presisi. Harus lurus. Ini kemana palang bawahnya lagi? Sama. Ini disiarkan nggak di Facebook? Disiarkan di Facebook? Iya. Ada yang lihat nggak? Ada yang lihat nggak? Iya. Hah? Nah, nih. Ya. Ukuran ini
tebal, lebar ya, frame. Ukuran frame lebar 2 cm. Tebal 1 sampai 1,5 cm. Ini tebal 2 cm. Lebar. Lebar. Di sini sama lebar. Nah, ini nggak boleh begini. Jadi harus sama ke sini 2 cm. Nah, lantas untuk celahnya bagaimana? Untuk ruang 0,5 0,6 dikasihlah paku di sini. Nah, dikasih paku. Di sini paku. Paku ditancapin, trok. Ya. Sisakan setengah senti kiri kanan. Setengah senti. Jadi begitu si frame ini disatukan akan terganjal oleh untuk apa? Untuk memudahkan pada saat pemeriksaan. Pada saat pemeriksaan koloni diangkat. Pada saat perawatan. Jadi mudah. Tapi kalau ininya bengkok, si frame-nya ini bengkok atasnya, lebah itu akan mengikuti. Kalau ininya bengkok, lebah itu akan mengikuti. Pernah menemukan nggak? Iya. Ya? Jadi ini harus presisi, ini harus lurus. Memang proses pembuatan ini cukup memakan waktu, ya, tapi hasilnya akan maksimal dan akan memudahkan kita pada saat panen dan pemeriksaan. Gitu. Itu untuk frame. Ya. Nah, jadi di kotak ini, ya, pintu masuknya dari mana, posisi frame-nya dari mana, gitu kan? Frame-nya itu memanjang di sini, ya. Frame memanjang di sini, pintu keluar masuk di sini, di depan. Jadi selaras dengan frame. Ini udah betul. Pintu masuknya mana ini? Ini lubang-lubang ini ya? Iya. Nah, harus sejalan lubangnya dengan frame ini. Terus kita taruh si lubang ini di bawah. Mengapa? Dan dikasih landasan 5 cm. Di sini di bawah dikasih landasan. Karena untuk apa? Untuk nongkrongnya lebah penjaga. Lebah penjaga kan suka ada nongkrong di bawah nih, gitu kan? Kalau dia menempel di sini, nih, si lebah ini kan penjaga nih, nempel di sini nih. Ini akan mudah ditangkap oleh predator dari sebelah sini. Tapi kalau dikasih landasan di sini, si lebah ini posisinya begini. Itu satu. Kedua, kalau si lebah ini lebah lapangan datang masuk ke sini, badannya menabrakkan diri ke dinding ini, si polen akan jatuh. Si polen yang di kakinya. Tapi kalau di sini pakai landasan, enak dia mendaratnya, landingnya. Dan begitu pun untuk take off-nya, perginya. Jadi dikasih teras. Bisa istirahat dulu ya. Dikasih dulu teras. Dan itu betul. Si lebah ini akan keliling dulu di sini. Sebelum terbang dia keliling dulu, jalan-jalan dulu, baru membaca situasi, baru Ada tempat lawan.
laporan dulu lah. Itu ya. Jadi itu untuk kotak. Ya. Jadi kotak ini nanti si alas yang bawah, ini kan panjang 40 nih. Kotak ini 40, badan kotak nih. Untuk tutup alas bawah dikasih 45 cm. Kalau untuk tutup disesuaikan. Berarti dilebihin dari badan kotak. Mau jadi 45 panjangnya, lebarnya menjadi 40. Ya, Bisa masuk nutup itu ya. yang penting rapat. Jadi tidak ada akses keluar masuk dari sini. Kenapa? Kecoa, cicak. Karena kalau di sini dia masuk ada lubang penjaga. Paham nggak? Itu untuk menghindarinya, ya. Itu untuk kotak. Ada pertanyaan nggak? Nah, untuk kotak. Kalau ditutup plastik Bang, pucuknya ini bagus enggak? Jangan. Jangan. Nilainya semuanya ditutup plastik tuh. Berarti langsung kayu aja gitu ya. Langsung kayu. Setelah kayu baru atasnya pakai talang karpet. Karpet talang atau seng. Ya. Tutupnya baru. Kalau di sini dilapisi plastik jangan. Ada yang pernah lihat pakai kawat streaming ini? Hah? Kawat nyamuk atau kawat streaming ini? Di mana ini? Iya. Itu biasanya pada melipera. Kalau untuk celana Nggak usah. Nggak perlu. Berarti pengaruh untuk dikasih plastik atasnya ya. Nggak perlu. Untuk apa tujuannya, fungsinya? Karena ini bukan trigona. Kalau saya tuh maksud tujuannya biar ratunya tidak keluar itu bang. Biar apa ya? Biar ratunya kan biar plak rapat gitu kan. Jadi tutup rapat biar ratu enggak. Kenapa nggak sekalian dengan pintu keluar masuknya? Bukan itu kan sudah ada sekat ratu di bawah. Nggak pakai. Nyatu Jangan. pakainya tuh. Jangan. Kasihan nanti kalau pakai sekat ratu. Apalagi kalau dia masuk sendiri, mengapa harus pakai sekat ratu? Kalau sendiri ya. Hah? Kalau kecuali kalau kita mendatangkan koloni liar, ya, kita kan belum masuk ke pengadaan koloni. Kita kan ini baru kota, ya. Nah, kalau kita mendatangkan koloni liar dapat di sini 1 sampai 2 hari atau 1 sampai 1 minggu itu menggunakan sekat ratu di depannya yang namanya queen excluder. Nah, itu ya. Namun karena di sini koloninya suka datang sendiri, ya. Jadi kenapa mesti pakai queen excluder? Toh lebahnya juga berdatangan sendiri. Berarti dia sudah kerasan, sudah betah, sudah menentukan. Hah? Mindah kita ini Mindah dapat dari- ketemu yang alam, dipindah ke kota, Dipindah ke budidaya. sini. Itu paling lama 7 hari. Itu juga kalau sudah bertelur. Kalau belum bertelur, terus kita pasang sekat ratu, Mati ratunya. Bukan sekat ratu kan di pintu bang. ha-ha. Iya kan. Biar nggak keluar aja maksudnya. Ha. Heeh. Nah, kalau ratunya belum bertelur, Kan biar terus ya dalam. Hah? Maksudnya Ratu belum. mau kawinnya bagaimana? Ratu muda belum Ratu kawin. muda. Kan ratu kawin di udara di udara lain sambil terbang. Jadi begini patokannya, kalau si sarang ini, si koloni ini sudah membuat sarang di lokasi baru, buru-buru dilepas. Jangan terus ditancap, kasihan. Nanti pas musim paceklik, pas memutuskan ratu untuk hijrah, koloninya hijrah, ratunya ditinggal di dalam, mati. Si koloninya nanti yang ikut hijrah, berarti koloni tanpa ratu punah. Karena koloni tanpa ratu akan punah. Benar? Saya kira kalau dia pergi tanpa ratu bikin ratu sendiri lagi. Beda. Yang menentukan ini calon jantan, ini calon ratu, ini calon pekerja itu siapa? Bukan telur ratu dong. Bukan. Ratunya. Bukan. Lebah pekerja, Lebah lebah pekerja. kandang. Nanti ada tugasnya khusus yang menentukan jenis kelamin, ini calon jantan, ini calon ratu, ini calon pekerja.
Ben pilihan deh karo gue. Sekat. Bukan ratu misalkan kita bikin calon ratu bertelur ratu, enggak. Ratu itu tugasnya bertelur, yang menentukan itu adalah nanti lebah pekerja, nanti akan ketemu. Gimana tuh, kotak cukup ya? Ya. Kayunya Jenis bahan bebas. kayu, Bebas. Kalau triplek yang Triplek kurang bagus ya, apalagi triplek yang tipis ya, dia mudah lembab ya, pada saat panas, pada saat dingin dia lebih menyerapnya kan tipis ya. ya Ada yang penelitian ya. Ada yang triplek multi Ya, ya. Untuk kekuatannya dia kena lembab, kena hujan, kena embun, dia mudah mudah keropos, terus begah itu apa sih? Iya, ada celah agak Ada celahnya, ada rongga-rongganya. Lebih baik menggunakan papan, kekuatannya bisa mencapai 4 tahun. Terus Mas, pengaruhnya zat kimia terhadap komunitas itu lebah itu Mas, misalnya dari kotak kita ini yang terkontaminasi zat kimia kayak bekas Cat. semen, bekas atau cat misalnya, terus triplek itu sendiri kan lemnya zat kimia itu pengaruh Iya, juga baunya. Nah makanya ini nggak mau. kira-kira seperti apa pengaruhnya? Terhadap apa? Misalnya kita membuat kotaknya yang dari Bekas cat. kayu-kayu yang terkontaminasi zat kimia. Nah, makanya kita harus yang bersih kayunya. Oh, Jangan kayu yang bekas cat, Semen. semen harus dibersihkan lagi. Kadang-kadang kita bakunya ini makanya sensor juga kan pakainya oli. Nah, Untuk apanya? Saat untuk belah. kan pakai oli untuk belahnya itu. Kalau Kadang-kadang kalau bahan baru biasanya. Ya dijemur dulu, dikeringkan dulu, cuci dulu mungkin. cuci dulu, keringkan dulu. Kalau saya kan biasa di sana tinggal beli papannya kan, papan yang udah kering, gitu. Dibikin papannya kan bukan pakai sinso, bisa masuk pakai gergaji pita itu yang ke atas. circle. Ini circle, tapi circle juga biasanya masih pakai Solar. minyak, Kulit. solar Nggak biasanya. jadi masalah itu, karena akan kering, akan menyerap, tidak akan jadi permasalahan. Kecuali kalau di dalamnya ada bau cat dia nggak mau lama diisinya untuk menghilangkan dulu. Kalau luarnya saya juga suka dicat, nggak jadi Kalau ada masalah. pengaruh dicat. Cuman jangan pakai meni ya, si catnya jangan pakai meni, langsung aja dicat. Kalau dipilok, dipilok Tambah Dipilok parah. bisa cepet kering, nggak jadi masalah. Nah setelah kotak ini beres, untuk menghilangkan bau-bauan diasapi, dan dibakar, dikasih asap, jemur, kasih asap, jemur, gitu ya. Cukup? Ada lagi? Masalah bahan bebas, kayu apapun ya, kalau oli nggak jadi masalah. Kalau cat yang bau-bauan itu memakan proses waktu yang lama untuk diisi oleh lebahnya. Kalau di ini dikasih madu SOS itu untuk untuk mancing. mancingnya, Untuk mancing. bisa jadinya ke apa? Kotak itu aku olesin madu SOS itu Itu akan menjauhkan lebah. malah. Kenapa? Karena yang duluan datang apa? Semut. Semut.